Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala imamil mursalin nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in, amma ba'd. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Allahumma anfa'na bima 'allamtana wa 'allimna ma yanfa'una warzuqna ilman yanfa'una. Allahumma la sahla illa ma ja'altahu sahla wa anta taj'alul hazna idza syi'ta sahla faj'al lana ya rabbana kulla syai'in sahlan muyassara. Allahumma inna na'udzu bika min ilmin la yanfa' wa min qalbin la yakhsha wa min nafsin la tashba' wa min da'watin la yustajabu laha. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Amin. Bapak-bapak, ibu-ibu dan saudara sekalian yang diberkahi Allah Ta'ala, alhamdulillah malam hari ini Allah Ta'ala mudahkan kita berkumpul kembali bersama di masjid ini. Kita mengerjakan sholat isya berjamaah. Semoga Allah Ta'ala menerima ibadah sholat kita. Kemudian kita lanjutkan dengan mengkaji hadis-hadis Nabi Muhammad SAW dari kitab Bulughul Maram. Mudah-mudahan yang kita lakukan bersama ini Bapak Ibu dicatat Allah sebagai amal soleh yang kelak memberatkan timbangan kita semua, dan kita bertawassul kepada Allah Ta'ala dengan yang kita lakukan malam hari ini. Mudah-mudahan kelak kita dikumpulkan bersama-sama dalam surga Firdaus yang paling tinggi tanpa azab maupun hisab. Amin. Kita masuk dalam Kitabul Janaiz. Ibnu Hajar rahimahullah berkata, wa an Ibni Abbasin radhiyallahu anhuma qala, dari Ibnu Abbas radhiyallahu anhuma berkata, sami'tun nabiyya sallallahu alaihi wasallam yaqul, aku mendengar Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, ma min rajulin muslimin, tidak ada seorang muslim, yamutu yang meninggal, fayaqumu ala janazatihi arba'una rajulan, maka berdiri menyolati jenazahnya 40 orang, la yusyrikuna billahi syai'an, yang mereka tidak berbuat syirik kepada Allah dengan sesuatu pun, illa syafa'ahumullahu fihi, kecuali Allah Ta'ala itu menerima syafaat mereka untuknya. Ini hadis riwayat Muslim. Jadi Bapak Ibu sekalian, saya ulangi lagi, Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam bersabda, ma min rajulin muslimin yamut, tidak ada seorang muslim pun yang meninggal, laki maupun perempuan, fayaqumu ala janazatihi arba'una rajulan, kemudian berdiri menyolatinya 40 orang, la yusyrikuna billahi syai'an, yang 40 orang itu tidak berbuat syirik kepada Allah dengan sesuatu pun, illa syafa'ahumullahu fihi, kecuali Allah menerima syafaat mereka untuknya. Syafaat apa? Ya, syafaat ketika kita berdoa dalam sholat jenazah itu kan, takbir pertama kita baca Al-Fatihah, takbir kedua kita baca sholawat seperti sholawat yang kita baca ketika tasyahud itu Bapak Ibu. Takbir ketiga ini doa, Allahumma ghfir lahu warhamhu wa'afihi wa'fu anhu wa akrim nuzulahu wa wasi' mudkhalahu wa ghusilhu bil ma'i wa thalji wal baradi, dan seterusnya. Nah, baru kemudian takbir keempat, Allahumma la tahrimna ajrahu wa la taftinna ba'dahu, kemudian salam. Nah, ini yang namanya syafaat Bapak Ibu, doa.
Jadi syaratnya itu 40 orang yang mereka tidak berbuat syirik kepada Allah dengan sesuatu pun. Kalau di antara mereka ada 40 orang atau 40 orang saja dan semuanya tidak berbuat syirik, niscaya syafaat mereka diterima oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi pelajaran pertama Bapak Ibu dari hadis ini, satu ya, sholat jenazah itu adalah syafaat dari kaum muslimin kepada si mayit. Ketika jumlah orang yang sholat semakin banyak, maka semakin afdol. Okay? Kenapa? Karena yang berdoa semakin banyak, yang memintakan rahmat semakin banyak, yang memintakan ampun buat mayit juga semakin banyak. Makanya ketika ada orang meninggal itu diumumkan Bapak Ibu, ya, diumumkan itu bukan seperti nakyun yang dilarang, tapi diumumkan bahwa si fulan telah meninggal dunia, akan disolati jam sekian, hari sekian, gitu kan, biar semua kaum muslimin itu datang untuk memberikan syafaat. Itu yang paling penting Bapak Ibu. Kita jangan ngomong wah itu kan cuma fardu kifayah, kalau sebagian kaum muslimin sudah melakukan kan sudah gugur, tidak ada kewajiban. Nah, itu nanti kalau kita ngomong demikian, itu perkataan itu bisa ke kita Pak ketika kita mati, ya. Jadi al jaza'u min jinsil amal, balasan itu sesuai jenis amal perbuatan. Pelajaran kedua Bapak Ibu, keutamaan adanya 40 orang muslim yang menyolati jenazah, yaitu keutamaannya. Kemudian mereka memberikan syafaat, ya kan? Dan syaratnya tadi tidak ada seorang pun dari mereka yang musyrik 40 ini. Ya. Misalkan yang menyolati 100, 200, tapi ada 40 yang enggak musyrik tetap masuk Pak. Masya Allah. Ya. Nah ini menunjukkan tentang keutamaan tauhid. Keutamaan tauhid, keutamaan Masya Allah, jazakallah khairan. Ya. Jadi keutamaan tauhid, keutamaan jauh dari syirik, ya. Jadi sekarang itu banyak Bapak Ibu orang Islam itu tapi musyrik itu banyak gitu loh. Ya sholat 5 waktu, puasa Ramadan, sedekah iya, zakat iya, memberi buka puasa iya. Tapi dia ketika butuh apa-apa datang ke dukun. Dia punya jimat katanya buat penglaris. Dia punya apa katanya biar aman dari gangguan apapun. Nah itu kan merusak tauhid itu. Dan banyak orang tidak ngerti. Termasuk syirik juga, itu bagian daripada tatoyur, itu zodiak Pak. Orang lahir tanggal sekian sampai sekian, wah ini berarti gini-gini, diyakini, padahal itu kan nggak jelas. Ya, jadi ini Gemini, ini apa nih, Capricorn apa? Ya macam-macam itu masih diyakini. Kemudian kayak angka ya. Coba jenengan perhatikan, di perumahan itu ada nggak nomor 13 begitu? Nggak ada. Di hotel itu nggak ada. Ya lantai 13 itu nggak ada, kamar 13 nggak ada. Nah apa hubungannya ongkos kesialan itu loh Bapak Ibu? Ini banyak orang Islam seperti itu. Katanya Pak Haji gitu kan, ketika mau bikin apa, bikin kapal, bikin ritual ya. Mau bikin tower misalnya, bikin jembatan, mendem dasi kebu dhisik. Nah, itu dari mana? Padahal muslim. Padahal muslim tapi musyrik. Nah, ini kita harus berhati-hati Bapak Ibu. Jadi murninya tauhid ya, itu sebab yang sangat kuat untuk dikabulkannya doa. Jadi ketika orang yang jadi yang namanya kemurnian tauhid ini Bapak Ibu, kebaikan yang tidak ditandingi oleh kebaikan apapun gitu loh. Sekarang loh orang itu kan yang jelas dia itu muslim bertauhid kan, itu nanti kalau punya dosa-dosa besar Pak, itu bisa diampuni ketika keutamaan tauhidnya besar. Tapi orang banyak amal soleh, bangun masjid macam-macam, tapi musyrik apa? Ya neraka gitu loh. Jadi ini menunjukkan pentingnya apa? Tauhid. Kemudian hadis ini menjelaskan bahwa sholat jenazah itu disunnahkan dilakukan secara berjamaah.
Ya kecuali kondisi tertentu panjenengan misalnya mendengar dan nggak bisa datang, kepingin dongakno ya sholat dewe. Tapi ya bagusnya itu juga ngajak biar tidak sendirian. Nah, yang dimaksud tidak berbuat syirik kepada Allah dengan sesuatu pun itu tidak syirik akbar, juga tidak syirik asghar. Tidak syirik akbar, juga tidak syirik asghar. Jadi tidak berbuat syirik kepada Allah dengan sesuatu pun itu tidak dua-duanya, Pak. Nah, kita ini kan kadang-kadang tidak tahu. Mungkin kalau syirik akbar nyembah kuburan, pakai jimat, ya kan, mendem apa itu insya Allah enggak kan ya, minta bantuan kepada jin kan insya Allah enggak. Tapi untuk syirik asghar ini loh, ketika kita itu mungkin senang dipuji orang, dielem orang, ya kan, diapresiasi orang, kita senang, ya bahaya itu. Okay? Jadi ini bagian daripada syirik kecil, ya. Jadi untuk orang yang 40 orang ini itu harus bersih dari syirik akbar maupun syirik asghar. Kemudian ya itu disunahkan Bapak Ibu kalau jamaahnya sedikit itu softnya dibagi 3. Ya, softnya dibagi 3 meskipun makmumnya itu cuma 6 orang. Ya. Jadi kalau 6 orang itu maka di sini Abu Umamah berkata, Inna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, sesungguhnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam itu syahida janazatan, menghadiri jenazah, wa huwa sabi'u sab'ah, dan Nabi sallallahu alaihi wasallam orang ke-7 dari 7 orang Bapak Ibu. Fa amarahum an yasuffu thalathata sufufin khalfahu, maka Nabi sallallahu alaihi wasallam memerintahkan di belakang beliau memerintahkan beliau 3 saf untuk dibagi menjadi 3 saf. Maka safnya itu 3, yang pertama, yang kedua 2 orang, yang ketiga satu orang, gitu loh, di belakang saf. Jadi itu diperintahkan begitu kalau jumlahnya sedikit, ya. Karena ada hadis juga Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, "Man shalla alaihi salasatu sufufin minan nas faqad aujaba." Barang siapa yang disolati oleh 3 shaf dari manusia, maka dia sudah wajib masuk surga. Tapi ini dibandingkan yang 40 tadi, Abdul mana ya? Abdul yang 40 pertama Pak, itu Masya Allah, illa syafa'ahumullahu fih, kecuali kata-kata Nabi, artinya kecuali Allah Ta'ala itu menerima syafaat mereka untuknya. Masya Allah, doa mayit itu sangat bagus Bapak Ibu, ya. Doa mayit kita sudah baca belum doa mayit? Belum ya? Oh ya, nanti masih belum, ya. Hadis berikutnya, oh iya, pelajaran berikutnya Bapak Ibu sebelum kita masuk ke hadis, hendaknya orang yang disolati ini muslim, gitu loh. Hendaknya orang yang disolati ini muslim, ya. Kalau kafir, meskipun yang nyolati 1000, ya nggak akan diterima syafaatnya oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Ya, jadi syaratnya harus muslim. Hadis berikutnya, wa an Samurah bin Jundubin radhiyallahu anhu qala, dari Samurah bin Jundub radhiyallahu anhu berkata, shallaitu wara'an nabiyyi sallallahu alaihi wasallam ala imra'atin matat fi nifasiha faqama wasatoha. Shallaitu, aku sholat, kata Samurah bin Jundub, wara'an nabiyyi sallallahu alaihi wasallam, di belakang Nabi sallallahu alaihi wasallam, ala imra'atin, jadi saya menyolati wanita di belakang Nabi sallallahu alaihi wasallam, matat fi nifasiha, yang meninggal karena nifas.
Ya, jadi meninggal karena melahirkan. Faqama wasatoha, maka Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam berdiri di tengahnya, di bagian perut Bapak Ibu. Jadi ini dalil bahwa kalau imamnya itu kalau jenazahnya itu perempuan, maka imam berdiri di tengah. Jadi pelajarannya dianjurkan bagi imam ketika menyolati mayit wanita, sholat di mana? Sholat di bagian tengahnya. Dan wanita Bapak Ibu ketika meninggal karena nifas itu termasuk syuhada kalau dia muslim, termasuk syuhada. Tetapi ya meskipun dia syahid, beda dengan syahid yang meninggal di medan perang. Kalau di medan perang kan nggak pakai dimandikan, nggak pakai ya, bahkan mungkin nggak pakai disolati ya kan, langsung dikuburkan aja. Nah, Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam itu dulu para syuhada Uhud itu nggak pakai dimandikan, nggak pakai disolati Bapak Ibu. Nah, itu untuk orang yang mati syahid di medan perang. Tapi ini meskipun syahid, wanita ini ya termasuk orang yang meninggal karena tenggelam, karena kebakaran, karena kejatuhan bangunan, yaitu syahid tapi juga tetap disolati gitu. Jadi untuk wanita nifas ini meskipun dia syahid, disebutkan dalam hadis lain tetap disolati sebagaimana orang biasa. Nah, kalau mayitnya laki-laki, maka imam berdiri di area mana? Kepala, di area kepala. Jadi Imam At-Tirmidzi beliau meriwayatkan dan beliau menghasankan hadisnya bahwa Ala bin Ziyad itu sholat ya, menyolati orang laki-laki dan dia berdiri pada bagian kepala. Kemudian ketika sholat ya, ketika dia ngimami sholat jenazah wanita, dia berdiri di bagian tengah. Setelah itu dia mengatakan, hakadza ra'aitu Rasulullahi sallallahu alaihi wasallam qama 'alal janazati maqami minha. Seperti itulah aku melihat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam berdiri menyolati jenazah. Beliau berdiri sebagaimana yang aku lakukan. Jadi Ala ini bin Ziyad ini seorang sahabat dan dia meniru apa yang dilakukan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Nah, kalau jenazahnya banyak Bapak Ibu, kayak di Palestina begitu, sak boman banyak yang meninggal dunia, ya kan? Nyolatannya ya apa ya, sholatnya itu ya sekali aja, ya sholatnya sekali saja. Kalau misalkan semuanya laki-laki ya tidak menjadi masalah. Tapi kalau ada laki-laki, ada perempuan, berarti kan imamnya tetap di sini. Nanti yang laki-laki dipasno kepalanya, yang perempuan dipaskan bagian tengahnya, begitu Bapak Ibu. Ustadz, kenapa sih kok wanita pada bagian tengah? Wallahu a'lam. Kata para ulama itu untuk lebih menutupi auratnya, begitu. Okay? Kata para ulama seperti itu Bapak Ibu. Hadis berikutnya, wa an Aisyah radhiyallahu anha qalat, dari Aisyah radhiyallahu anha berkata, wallahi demi Allah, laqad shalla Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, sungguh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam telah menyolati ya ala ibnai Baidha, dua putra Baidha. Baidha itu wanita putih, fil masjidi, di dalam masjid. Jadi dua putri Baidha itu namanya Sahal sama Suhail ya, namanya Sahal sama Suhail. Jadi mereka ini putra-putra Wahab bin Rabi'ah. Wahab bin Rabi'ah. Ibunya ya namanya Ta'dun bintu Juhdum, itu ibunya ya. Dia dari Bani Fihr, dari suku Fihr ya, Bani Fihr, dan dipanggil Baidha. Baidha itu muannasnya kata Abyad. Abyad kan putih Bapak Ibu. Abyad itu putih kalau muzakkar,
kalau muannas baydha gitu loh. Nah ini kata Aisyah, demi Allah Nabi Rasul sallallahu alaihi wasallam menyolati dua putranya baydha di masjid. Kenapa ditekankan seperti itu? Karena ada pendapat tidak boleh menyolati jenazah itu di masjid, harus di tanah lapang. Jadi memang Nabi itu kalau menyolati jenazah itu biasanya di tanah lapang Bapak Ibu. Tapi ketika aman dari kotor-kotor itu beliau menyolati di masjid. Jadi intinya menyolati jenazah di masjid itu adalah disyariatkan. Kalau zaman sekarang malah di masjid. Pokoknya masjidnya jangan kotor gitu aja. Nah ini biasanya di perumahan-perumahan itu banyak orang tidak ngerti Pak. Jadi nggak disolati di masjid, disolati di rumahnya. Rumahnya lah cukup wong piro, ya kan? Nah itu mestinya misalkan di perumahan ada takmir itu diumumkan ya ada orang mati disolati di masjid gitu, bukan kemudian disolati di rumahnya gitu. Nggih. Jadi hadis ini menjelaskan bahwa boleh menyolati jenazah di masjid ya, di masjid karena ya banyak yang diketahui banyak orang itu sholat jenazah itu adalah di tanah lapang. Nah ini Aisyah menegaskan, aku loh melihat Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam menyolati jenazah di masjid, berarti kan tidak menjadi masalah gitu. Oke. Hadis berikutnya ada pertanyaan Bapak Ibu sebelum kita lanjutkan. Monggo Bu silakan. Oke. Gimana Bu? Iya. Jadi salatnya satu kali, bukannya laki-laki disolati dewe, kemudian perempuan disolati dewe, enggak. Jadi satu. Kayak di Masjidil Haram, Masjid Nabawi, ya. Apalagi musim haji begini, ini kok tiap sholat habis sholat itu pasti ada sholat jenazah. Dan jenazahnya itu bukan satu orang, 10 orang, jenenge haji kan, 10 orang, 15 orang gitu. Jadi sholatnya cukup sekali. Nah ini misalnya ada 10 orang lah sholatnya 10 gitu loh. Jadi tetap imamnya berdiri di tempat yang sama, cuma posisi mayitnya yang berbeda. Jadi kalau laki-laki berarti imamnya pas kepala, kalau perempuan berarti nanti pas perutnya, ditata begitu Bu. Nggih, sekali aja sholatnya. Nggih. Nggih, sap-sap begini kepalanya ya. Nggih, jadi pas jadi ini kan kiblat kan. Berarti begini, serat jejer begini. Nggih. Sap-sap itu napa? Kayak piring ae. Nggih, jadi satu-satu begini ya jenazahnya. Ada kok videonya itu. Di YouTube itu ada. Jadi gini. Jadi bukannya imamnya tetap di tempat itu, ya tempat sholat. Misalnya kan kayak di sini ya. Itu tinggal ditaruh di depan gitu aja. Gitu loh. Nggih. Sampun Bu jelas? Nggih, ini di sini kan ya jarang ada. Paling meninggal ya satu ya kan. Nggak tahu pas musim corona sampai ada puluhan, mboten. Enggak pakai disolati, paling mati syahid ngono paling ya. Makanya ana sing langsung apa dimasukkan sak daster di kafani tok. Mungkin anggapannya mati syahid gitu kan. Padahal mati syahid yang tidak disolati, yang langsung dikafani ya tidak pakai dimandikan itu kan yang mati syahid di medan perang. Nah kalau wanita nifas ini kan meskipun syahid ya perlakuannya sama seperti orang biasa ya, dimandikan, kemudian dikafani, kemudian disolati. Oke, kita lanjutkan Bapak Ibu nggih. Wa an Abdurrahman ibni Abi Laila, dari Abdurrahman bin Abi Laila qala berkata, kana Zaid bin Arqam radhiyallahu an, pernah Zaid bin Arqam radhiyallahu anhu
yukabbiru ala janaizina arba'an. Dia bertakbir atas jenazah-jenazah kami 4 kali takbir. Wa annahu kabbara ala janazatin khamsan, dan dia itu juga pernah bertakbir ketika menyolati jenazah itu 5 kali. Fasa'altu, kemudian tak tanya, ya, kemudian tak tanya. Jadi yang ditanya siapa? Zaid bin Arqam. Ditanya siapa? Ditanya Abdurrahman bin Abi Laila. Loh, sampai itu loh kok kadang 4, kadang 5, itu ya apa sih? Nah, faqala, dia menjawab, kana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yukabbiruha. Loh, Rasul sallallahu alaihi wasallam loh pernah melakukan seperti itu, makanya tak tiru ya, kadang 4, kadang 5. Nek misalnya aku ngikuti 4 saja, berarti kan tidak mengikuti sunnah yang 5 gitu loh. Makanya kadang 4, kadang 5. Mungkin seperti itu Bapak Ibu, hadis riwayat Muslim. Kemudian wa an Aliyin radhiyallahu anhu, dari Ali radhiyallahu annahu kabbara ala Sahl bin Hunayfin sittan. Ali ini beda lagi. Ketika bertakbir menyolati jenazah Sahl bin Hunayf, dia bertakbir 6 kali. Waqala, dan berkata, innahu badriyun, karena dia itu sahabat yang ikut perang Badar. Nah, Bapak Ibu sekalian yang dirahmati Allah Ta'ala, memang takbir itu macam-macam. Jadi kalau sebelum meninggalnya Najasyi, siapa Najasyi? Najasyi itu raja Ethiopia. Ini raja Ethiopia yang dia meninggal di negara Nasrani, tapi dia Muslim, Pak. Tapi dia Muslim, dan dialah yang berjasa besar menolong membela kaum muslimin yang hijrah ke kota Habasyah. Ketika meninggal dunia itu Nabi menyolati. Cuma setelah meninggalnya Najasyi itu takbir itu cuma 4, Pak. Kalau sebelum itu kadang 5, kadang 4, kadang 6. Tapi khusus setelah kematian Najasyi ditetapkan takbir cuma 4 kali. Gitu. Kemudian wa an Jabirin radhiyallahu anhu qala, dari Jabir radhiyallahu anhu berkata, kana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, adalah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yukabbiru ala janaizina arba'an. Beliau bertakbir ketika menyolati jenazah-jenazah kami berapa kali? 4 kali takbir. Wa yaqra'u bi Fatihatil Kitabi fit takbiratil ula. Beliau membaca Fatihatul Kitab pada takbir yang pertama. Jadi Allahu Akbar langsung membaca Al-Fatihah. Allahu Akbar baca sholawat, begitu. Wa an Talhah bin Abdullah bin Auf radhiyallahu an, dari Talhah bin Abdullah bin Auf radhiyallahu anhu berkata, shallaitu khalfa ibni Abbas, aku sholat di belakang Ibnu Abbas, ala janazatin, ketika dia menyolati jenazah, faqara'a Fatihatul Kitab, kemudian dia membaca Fatihatul Kitab, faqala, dia berkata, lita'lamu annaha sunnah, agar kalian tahu bahwa ini adalah sunnah. Sunnah di sini ini artinya adalah Islam, Bapak Ibu. Artinya adalah syariat, bukan sunnah yang adanya wajib, yang jika dikerjakan mendapatkan pahala, jika ditinggalkan tidak berdosa. Bukan sunnah itu. Tapi sunnah yang artinya ini adalah Islam. Sunnah artinya tuntunan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Nggih. Jadi kita kembali Bapak Ibu kepada tadi ada hadis Zaid bin Arqam, ya, sama hadisnya Ali bin Abi Thalib, menunjukkan bahwasanya takbir dalam sholat jenazah itu 4 kali.
hadis 462 hadis Zaid bin Arqam, sama hadis 463 ini hadisnya Ali ya. Ali itu 6 kali. Nggih. Jadi begini, saya bacakan nggih, bahwa takbir ketika sholat jenazah itu 4 kali Bapak Ibu. Ini yang sudah diketahui oleh para sahabat. Hanya saja Zaid bin Arqam itu menambah 1 takbir gitu loh. Ketika ditanya, karena Nabi SAW melakukan. Kemudian hadisnya Ali, dia malah menambah 2 takbir lagi. Alasannya karena dia orang yang meninggal pada perang Badar. Jadi ketika orangnya lebih mulia, ditambahi takbirnya biar lebih banyak doanya. Apa yang dibaca yang mungkin yang dibaca sama Pak. Allahumma ighfir lahu warhamhu wa'afihi wa'fu anhu wa akrim nuzulahu wa wasi' mudkhalahu wa ghsilhu bil ma'i wal thalji wal barad wa naqqihi minal khataya kama yunaqqa thawbul abyadu minad danas. Terus wa abdilhu daran khairan min darihi wa zawjan khairan min zawjihi wa ahlan khairan min ahlihi wa qihi fitnatal qabri wa adzaban nar. Gitu Pak. Itu Masya Allah. Mungkin takbir lagi, baca doa lagi yang sama, mungkin seperti itu. Nah, kemudian Imam Nawawi rahimahullah berkata, ajma'atil umat itu sepakat ala anna takbirat, bahwasanya takbir itu arbaun 4 kali, bila ziyadatin wala nuqsan, tanpa menambah tanpa mengurangi. Jadi tanpa menambah tanpa mengurangi. Intinya ini semua Bapak Ibu pernah dilakukan Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam. Pernah 4 rakaat, pernah 4 rakaat, pernah 4 apa? 4 takbir, 5 takbir, 6 takbir, bahkan sampai 8 takbir. Nah, cuma tadi saya katakan setelah kematian Najasyi itu yang dilakukan berapa takbir? 4 takbir. Jadi riwayat-riwayat yang lebih dari 4 rakaat, 4 rakaat, 4 takbir ya, itu sebelum Najasyi meninggal dunia. Ya, jadi akhirnya yang disepakati itu 4 takbir ya, 4 kali takbir. Nah ini doanya sekarang ini. Wa an Auf bin Malik radhiyallahu anhu qala, dari Auf bin Malik radhiyallahu anhu berkata, shalla Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ala janazah. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menyolati jenazah. Fahafidtu min du'aihi, maka aku hafal dari doanya. Bayangkan Pak, jadi dia itu memperhatikan doanya Nabi, hafal gitu loh. Itu berartilah hafalnya kuat sekali gitu kan. Dan ini doanya ini bukan mesak baris, perang baris ini 1, 2, 3, 4, 5 baris loh. Jadi mendengar langsung hafal, Masya Allah gitu. Jadi doa Nabi itu ini dibaca setelah takbir yang ke-3. Allahumma ighfir lahu warhamhu, ya Allah ampuni dia dan rahmati dia. Wa afihi wa'fu anhu, ya. Wa afihi itu jauhkan dia, artinya itu jauhkan dia ya Allah dari azab kubur dan azab neraka. Wa'fu anhu itu artinya lupakan kesalahan-kesalahannya begitu. Wa akrim nuzulahu, akrim itu muliakan, sementara nuzul itu apa? Hidangan pertama yang disuguhkan kepada tamu. Wa akrim nuzulahu wa wasi' mudkhalahu, mudkhal itu kuburan. Wa wasi' mudkhalahu, lapangkan ya Allah kuburannya. Waghsilhu, dan mandikan dia.
bersihkan dia, basuh dia ya Allah, bil ma'i dengan air, wasalji es ya salju, wal barad apa al barad dalam al barad napa? Al barad itu batu es. Jadi kalau ada hujan batu kelotak-kelotak itu namanya al barad ya, namanya al barad batu es. Wa naqihi minal khotaya, dan sucikan dia ya Allah dari kesalahan-kesalahan, kama yunaqqat thawbul abyadu minad danas, sebagaimana pakaian putih disucikan dari kotoran. Wa abdilhu daran khairan min darihi, dan gantikan untuknya rumah yang lebih baik dari rumahnya. Wa ahlan khairan min ahlihi, ya, dan keluarga yang lebih baik dari keluarganya. Wa adkhilhul jannah, masukkan dia ke dalam surga ya Allah. Waqihi, dan jauhkan dia fitnatal qabri, dari fitnah kubur, wa adzabanna, dan azab neraka. Auf bin Malik ini Bapak Ibu, setelah dia mendengar doa Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam ini, apa yang dia katakan? Ya Allah, kok aku sing mati yo gitu. Karena dia melihat doa Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam ini Bapak Ibu. Jadi kalau jenengan belum hafal, hafal norib, jangan Allah maghfir lahu warhamhu wa'afi wa'fu anhu, Allah maghfir lahu warhamhu wa'afi wa'fu anhu. Itulah doai arek TPA gitu loh. Nah, jenengan itu minta pahala Allah itu banyak apa dikit? Banyak. Mosok pengen pahala banyak kok amalane minimalis, doa-doa di apa no? Disingkat gitu loh. Jadi panjenengan itu kalau mendoakan yang mantap Bapak Ibu, ini doa dari Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam, makanya yang patut kita ikuti dan kita hafalkan. Itu poin pertama. Poin kedua, dalam riwayat lain itu kan wa abdilhu zaujan khairan min zaujihi, gantikan untuknya ya apa pasangan yang lebih baik daripada pasangannya. Nah, ini kata para ulama, kalau yang meninggal wanita tidak boleh Bapak Ibu. Kalau yang meninggal wanita tidak boleh didoakan seperti itu. Tapi kalau laki-laki tidak menjadi masalah kan. Soalnya nek wanita ini ya, andai kan dia meninggal dunia dan dia solihah, kemudian suaminya juga solihah, meninggal itu nanti itu tetap menjadi istrinya di surga gitu loh. Jadi tidak boleh kalau didoakan. Itu poin kedua. Poin ketiga Bapak Ibu, mayit ya, doanya Nabi seperti apa? Gantikan untuknya ya Allah rumah yang lebih baik daripada rumahnya, kemudian keluarga yang lebih baik daripada keluarganya. Ini hadis ini. Kemudian dalam hadis lain, ketika Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam lagi nunggu tukang gali kubur menggali, itu beliau mengatakan, lebarkan bagian kepalanya, lebarkan bagian kakinya, barangkali dia memiliki setan dan kurma di surga. Ini berarti maknanya apa? Berarti maknanya mayit itu wallahu a'lam, itu di sana itu butuh rumah, butuh makan, ya kan? Gitu loh Pak. Cuma ya alamnya bukan alam yang seperti kita, wallahu a'lam. Karena kalau dikatakan tidak makan, tidak butuh tempat, ngapain Nabi mengatakan gantikan untuk dia rumah yang lebih baik dari rumahnya, ya kan? Keluarga yang lebih baik daripada keluarganya, ya apa enggak? Gitu loh. Jadi yang namanya alam itu kan ada tiga. Alam dunia, alam barzakh, alam akhirat. Alam dunia ini Bapak Ibu didominasi oleh jasad, alam dunia. Kalau alam barzakh ini didominasi oleh roh. Nah, sementara alam akhirat didominasi oleh keduanya, jadi lebih sempurna gitu. Nah, untuk alam roh ini, alam barzakh itu wallahu a'lam.
memang kan Nabi mengatakan pada satu hadis itu orang kalau mati itu terputus amalnya, ya kan? Terputus amalnya, maksudnya dia sudah nggak bisa beramal lagi, kecuali kalau dulu itu ada amal jariah. Tapi nggak mengatakan bahwa pahalanya itu terputus kan? Ini kan bagian daripada pahala gitu loh. Cuma ya wallahu a'lam. Nah intinya kalau dikatakan orang mati tidak butuh makan, ya ketika dia begini kan jasadnya nggak butuh makan. Tapi kalau rohnya, kalau memang tidak butuh seperti itu, kenapa Nabi mengatakan gantikan untuknya rumah yang lebih baik daripada rumahnya, kan begitu. Dan tadi kenapa Nabi ngomong lebarkan bagian kepala, lebarkan bagian kaki, barangkali dia mendapatkan setandan kurma di surga gitu loh Bapak Ibu. Nah ini menunjukkan bahwa memang alamnya beda, tetapi roh itu nyambung ke jasad. Makanya untuk adab kubur dan nikmat kubur, kan ada orang itu mungkin dibakar Pak sampai habis ya, jadi abu misalnya, atau tidak dikuburkan sehingga dimakan elang habis kayak tengkorak tok misalnya, atau dia itu dibuang di laut dimakan hiu. Itu kalau dia orang beriman, datang kepada dia Bapak Ibu nikmatnya dalam kondisi apapun, dan itu mengenai jasad sama rohnya, ya apa ya wallahu a'lam. Dan kalau dia orang kafir diazab juga sama seperti itu gitu loh. Jadi yang namanya nikmat kubur dan azab kubur ini keyakinan Ahlussunnah wal Jamaah itu menimpa roh dan jasad secara bersamaan. Nah ya misalkan orang mati yang digebui itu apa? Rohnya ya kan. Tapi itu bisa jadi jasad itu abu kabeh Pak gitu. Makanya pernah ada gambar di itu gambar kuburan itu orangnya itu bersujud kesakitan gosong kabeh Pak, itu ada sampai seperti itu. Oke, itu ketika ketahuan dia mendapatkan siksa, naudzubillah. Jadi intinya ini doanya kita wajib hafal. Ya kenapa? Ya ketika kita mendoakan mayit muslim yang meninggal itu doanya lengkap Pak. Tujuannya agar Allah membalas kita juga didoakan dengan doa yang lengkap. Nah coba kalau misalkan Allahumma ghfir lahu warhamhu wa'afi wa'fu anhu, jenengan lah nggak mendapatkan rumah, nggak mendapatkan keluarga lah, iya kan? Nggak mendapatkan nuzul, apa tadi nuzul? Hidangan yang pertama kali disuguhkan kepada tamu. Hadis berikutnya ini doa juga. Wa an Abi Hurairah radhiyallahu anhu qala, dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu berkata, kana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, adalah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam idza shalla ala janazatin yaqul, ketika beliau menyolati jenazah beliau berdoa. Jadi bisa Bapak Ibu, itu rata-rata di kita kalau sholat ya jenazah, setelah takbir keempat itu kan langsung salam kan, sebentar tok gitu loh. Padahal afdolnya mayit itu Pak, kondisi sholat mayit itu kondisi terakhir kita mendoakan, ya kan? Mestinya saya rodok dawa didik lah gitu. Makanya setelah takbir ketiga itu baca Allahumma ghfir lahu warhamhu wa'afi wa'fu anhu. Kemudian setelah takbir keempat sebelum salam baca ini, Allahumma ghfir li hayyina wa mayyitina. Ya Allah ampunilah orang yang hidup kami dan yang mati dari kami. Jadi didoakan semua, sing masih hidup, sing sudah meninggal didoakan agar apa? Diampuni. Wa syahidina wa ghaibina. Ampuni juga ya Allah yang hadir sekarang bersama kami juga yang ghaib. Masya Allah didoakan semua Bapak Ibu. Wa saghirina wa kabirina, yang kecil juga yang besar. Wa dzakarina wa unthana, yang laki-laki dan perempuan. Jadi kena semua Masya Allah, bukan hanya si mayit saja.
Allahumma man ahyaitahu minna, ya Allah siapapun yang engkau hidupkan dari kami, maksudnya masih hidup belum mati, fa ahyihi alal Islam, maka hidupkan dia di atas Islam. Maksudnya istiqomah Pak, istiqomah Islamnya bagus sampai meninggal dunia. Wa man tawaffaitahu minna, ya, dan barang siapa yang engkau wafatkan dari kami, fatawaffahu alal iman, maka wafatkan dia di atas iman, yaitu sebelum meninggal dunia mengucapkan la ilaha illallah. Allahumma la tahrimna ajrahu, ya Allah jangan engkau haramkan kami dari pahalanya. Ya, apa maksudnya? Jangan engkau mengharamkan kami dari pahala ketika mendoakan. Ini kan jadinya sholat jenazah itu dapat pahala, betul? Dapat pahala berapa kirot? Tak kolik 10 kirot, dapat 2 kirot kan? Dia dapat 2 kirot. Jadi 1 kirot ketika menyolati jenazah, kalau mengiringi ke kuburan sampai selesai maka 2 kirot. Nabi ditanya 2 kirot seperti apa wahai Rasul? Beliau menjawab mithlul jabalainil azimaini, seperti 2 gunung-gunung yang besar. Bayangkan pahala sampean itu ketika sholat jenazah itu dapat sak gunung Semeru. Loro, masya Allah, wakirib. Makanya jangan males gitu kan. Iya, ini seperti 2 gunung jari, masya Allah. Ini masjid ini kan besar, tapi belum ada apa-apa ya Pak dengan gunung itu. Gitu loh. Jadi ini iman. Makanya orang itu Bapak Ibu ketika belajar iman tambah ilmu tambah iman. Jadi iman itu berasal dari ilmu. Orang nggak tahu belajar iman tekondi, ya kan? Makanya pentingnya itu di situ, gitu loh. Kemudian wa an Abi Hurairah radhiyallahu an, dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu, anna nabiyya sallallahu alaihi wasallam qaal, bahwa Nabi sallallahu alaihi wasallam itu bersabda, idza shallaitum alal mayyit, jika kalian menyolati mayit, fa akhlisu lahu du'a, maka ikhlaskan doa untuknya. Sakno jenengan berdoa ndak ikhlas itu enggak akan dikabulkan kan Bapak Ibu. Jadi terus nanti juga kalau kita meninggal orang berdoa juga ndak ikhlas, wah itu biar maling ini misalnya gitu kan. Sehingga itu kecumik-kecumik ya, bergerak-gerak lisannya tapi gak niat gitu loh, gak ikhlas mendoakannya gitu. Kita diperintahkan untuk mendoakan dengan ikhlas. Sebetulnya mendoakan dengan ikhlas itu sama dengan kita berdoa buat diri kita sendiri, karena balasan sesuai jenis amal perbuatan. Panjenengan ikhlas, orang juga ikhlas. Panjenengan tidak ikhlas, orang juga tidak ikhlas Bapak Ibu. Seperti itu. Jadi ini sekarang pelajarannya. Jadi doa pada sholat jenazah itu kapan dimulai? Setelah takbir ketiga. Dibaca sir Bapak Ibu, baik ketika malam, ketika siang dibaca sir. Jadi untuk setelah takbir ketiga itu Allahumma ghfir lahu warhamhu wa'afi wa'fu anhu. Untuk setelah takbir keempat Allahumma ghfir li hayyina wa mayyitina wa syahidina wa ghaibina wa saghirina wa kabirina. Jangan diambil sing akhir tok. Allahumma la tahrimna ajrahu wa la tudhillana ba'dahu, itu tok. Berarti jenengan itulah diharamkan dari doa-doa sebelumnya. Wis gak ndongakno kaum muslimin, gak ndongakno sing kecil sing besar, ya kan? Gak ndongakno husnul khotimah. Nah, jadi apa-apa itu jangan minimalis gitu. Jadi setelah takbir ketiga baca apa Bapak Ibu? Allahumma ghfir lahu warhamhu. Setelah takbir keempat baca Allahumma ghfir li hayyina wa mayyitina, baru kemudian salam. Begitu.
Nggih. Kemudian pelajaran berikutnya, ketika sampean mendoakan mayit itu wajib mengikhlaskan doa. Karena doa kalau tidak ikhlas tidak dikabulkan Bapak Ibu, nggih. Kemudian hadits ini menjelaskan bahwa siapapun orang itu membutuhkan doa dari kaum muslimin. Nah, kalau misalkan ada orang yang nggak butuh doa, ya tentu sahabat itu yang paling patut tidak membutuhkan doa, karena mereka yang paling afdol dari kita semua kan. Ada di antara panjenengan yang lebih utama dari sahabat? Ada? Tidak ada, gitu loh. Sahabat itu orang mulia tapi tetap didoakan. Berarti maknanya apa? Tidak ada orang yang tidak butuh doa. Dan sebaik-baik muslim itu Bapak Ibu yang mendoakan saudaranya di belakang. Adip didongakno, jika nangis saya rezekine jembar gitu kan. Nah itu nggak usah ngomong, rib kalau tak dengar nggak usah, atau duduk akan di belakang gitu Bapak Ibu, okay? Jadi sebaik-baik muslim itu yang mendoakan saudaranya, doa itu masya Allah dia paling baik gitu, begitu. Kemudian hadits ini menjelaskan bahwa Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam tidak bisa memberikan manfaat, tidak bisa menghilangkan madarat. Nah, kalau beliau bisa berbuat sendiri, bisa mendatangkan manfaat sendiri, bisa menghilangkan madarat sendiri, ngapain doa barangnya kan? Gitu loh. Jadi ini dalil bahwa beliau itu nabi, beliau itu bukan Tuhan. Ada loh Pak orang-orang yang minta kepada nabi itu, Allah aghithna ya apa Pak Mahfud, aghithna ya Rasulullah. Sering dengar enggak? Azimal jah apalagi gitu loh. Itu kan Allah. Kenapa enggak aghithna ya Allah gitu loh? Kok aghithna ya Rasulullah. Jadi yang istighotsah itu kan tolabul ghaus, ya minta pertolongan. Cuma ghaus di sini ini khusus perkara-perkara yang hanya dimampui Allah Ta'ala. Nabi tidak bisa gitu. Contohnya lagi kadang-kadang orang itu ucapan ya Allah ya Rasulullah, tidak boleh Pak. Kenapa kok tidak ya Allah saja, ya Allah ya Rasulullah gitu kan? Demi Allah demi Rasulullah malah syirik. Demi Allah titik lah kok demi Rasulullah barang gitu loh. Jadi ini ya apa-apa itu pakai ilmu. Nah kalau orang nggak belajar ilmu akhirnya yang dia amalkan fathul jari. Ya jari ini arif gitu diamal no. Rip siat ya. Oh iya. Alhamdulillah. Kemudian ya dari doa-doa yang dibaca Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam tadi Bapak Ibu menetapkan bahwasanya di sana nanti di akhirat itu ada pembalasan. Makanya orang itu ketika beriman kepada yang ghaib ya, ketika beriman kepada yang ghaib itu mendorong dia sholat, mendorong dia berzakat. Makanya kan hudan lil muttaqin. Siapa al-muttaqin? Pertama alladzina yu'minuna bil ghaib ya kan? Orang-orang yang beriman kepada yang ghaib wa yuqimuna sholata wa mimma razaqnahum yunfiqun. Baru kemudian mengerjakan sholat, baru kemudian menunaikan zakat, berinfak ya, menginfakkan apa yang kami rezekikan kepada mereka. Maksudnya begini Bapak Ibu. Jadi yang mendorong orang untuk sholat, yang mendorong orang untuk berzakat, yang mendorong orang tidak mau maksiat ketika dia memiliki iman kepada yang ghaib. Dia percaya nanti ya memang meskipun tidak ada yang tahu, tapi di akhirat kalau dibalas oleh Allah Ta'ala itu loh yang menjadikan dia kemudian tidak berbuat keburukan dan semangat melakukan ketaatan. Nah ketika nggak ada iman kepada ghaib, wah kiopo sholat, aku sholat ke oleh apa-apa, timbang mending kerja wae lanjut kan begitu kan? Karena nggak punya ilmu akhirnya dipikir ya begitu dunia Bapak Ibu gitu. Maka itulah pentingnya beriman kepada yang ghaib. Kemudian hadis ini juga menjelaskan apa ditetapkannya adab kubur dan nikmat kubur. Ya tentang nikmat kubur itu akrim nuzulahu wa wasi' mudkhalahu, itu nikmat kubur. Ya adab kubur waqi fitnatal qabri wa adzaban nar tadi itu. Nggih.
Ada pertanyaan Bapak Ibu, monggo silakan. Takbir ketiga Allahumma ighfir lahu warhamhu. Nggih. Kemudian takbir kan keempat itu Allahumma ighfir li hayyina wa mayyitina. Ini kan doanya memang panjang saja. Nggih. Kita kalau ikut jamaah sholat jenazah, kadang-kadang kita nggak nyampe kalau baca seperti ini. Ya imamnya cepat. Nah mungkin jenengan sing imami aja. Imami lah semalam bisa sih. Apapun bolehkan kita baca ini setelah kita sholat jenazah. Misalnya di masyarakat memang kebanyakan kan habis sholat jenazah pasti ada bacaan tahmid, tahmid. Iya. Baca ini apa dibolehkan? Iya, itu bagusnya itu ya intinya pertanyaannya itu karena rata-rata kan imam bacanya pendek ya karena tidak apal tadi itu. Apalnya itu minimalis. Allah maghfir lahu warhamhu wa'afi wa'fu anhu wes itu tok gitu. Setelah takbir yang keempat itu Allahumma la tahrimna ajrahu wa la tudillana wa la taftinna ba'da itu tok gitu kan. Ya minimalis memang mungkin begitu ya. Nah, pertanyaannya apa boleh kita baca setelah sholat jenazah? Itu mestinya kita kan diperintahkan berdoa setelah mayat dikuburkan kan. Jadi Nabi SAW mengatakan istaghfiru li akhikum hadza. Beristighfarlah kalian untuk saudara kalian ini sekarang. Was'alullaha lahu tathbit, dan mintakan kepada Allah keteguhan, fa innahul ana yus'al, karena sekarang dia lagi ditanya. Nah itu jenengan baca doa itu tidak apa-apa, Allah maghfirli hayyina wa mayyitina gitu kan, atau jenengan baca lagi yang Allah maghfir lahu warhamhu wa afihi wa fu'anhu itu. Itu lebih bagus. Iya, jadi sebetulnya Bapak Ibu untuk praktek sholat jenazah itu kan nggak ada qomat, nggak ada adzan ya, nggak ada qomat, nggak ada adzan. Kemudian tidak usah imam itu mengingatkan kepada para makmum ya, pertama ya mohon ikhlas ketika mendoakan ya kan. Yang kedua, kalau masih ada sangkut paut tolong dimaafkan. Kalau dalam masalah hutang tolong segera menghubungi ahli waris kan begitu. Terus langsung sholat dah pakai baca Al-Fatihah ping piro, baca Al-Falaq bola balik kul ping piro gitu. Nanti setelah sholat itu gak diangkat-angkat maca ngono meneh. Itu malah tidak ada syariatnya. Gitu loh Bapak Ibu. Jadi itu namanya tambahan-tambahan itu di situ gitu. Nah, yang sudah digariskan tidak dilakoni malah gawe ajaran agama di dewe. Itu kenapa kok bisa sampai seperti itu ya, lagi-lagi fathul jari tadi itu. Biar guruku ngene ngelakonani gitu kan. Gurunya ya inti, makanya kita harus belajar yang benar seperti apa Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam apa tadi menunjukkan dan mengajari kita Bapak Ibu. Nah, terus kalau kalau jenazahnya itu anak-anak, gimana doanya? Khusus doa setelah takbir ketiga. Kalau jenengan setelah takbir keempat itu tidak menjadi masalah, soalnya kan doanya lebih umum kan. Tapi setelah takbir ketiga itu khusus doa untuk mayit. Kalau mayitnya banyak, tinggal mengganti dhomirnya. Apa itu dhamir? Kata ganti ya. Jadi kalau banyak Allah maghfir lahum ya, warhamhum wa'afihim wa'fu anhum gitu kan. Kalau perempuan Allah maghfir lah Ustaz, tambah wong internet dereng ngapal aku tambah gak ada ganti ya wis maca sing jenengan apal ya, mudah-mudahan harus paham dhewe insyaallah gitu aja kan ya. Itu tambah bingung misalnya gitu. Nah, untuk khusus anak Bapak Ibu ya, khusus anak itu doanya itu begini. Kenapa? Karena anak itu kan malah dia memberikan syafaat. Ini anak yang belum balik itu malah dia memberikan syafaat. Makanya doanya itu Allahumma ja'alhu faraton wa dhuhran wa syafi'an liwalidayhi. Allahumma ja'alhu faraton, ya Allah jadikan dia itu faraton atau salafan. Salafan itu maksudnya yang datang lebih dulu ke surga.
wa dhuhran, dhuhran itu tabungan, ya, wa syafi'an dan pemberi syafaat liwa lidaihi bagi kedua orang tuanya. Jadi doanya berbeda Bapak Ibu. Ustadz sing doa sing biasa wae guru ngapal pemane buat anak-anak. Nggih, jenengan sing apal mawon napa itu nggih. Gitu. Andai kan jenengan ndak apal ya bahwa kerpean diwaca lho ndak apa-apa, Bu. Ndak nggih, mboten napa-napa, dirasane lho go kerpean, sampean tambah maca apa mau gitu kan aja, cok gaya apa do gak apale gitu loh. Nggih. Insyaallah begitu. Sampun ta? Napa dilanjutkan? Mbak, dilanjutkan napa sampun? Sampun jenengan iki nembe wungu. Monggo Bu silakan. Nggih. Nggih, itu juga termasuk tidak boleh. Jadi yang Allah Muhammad itu tidak boleh. Mestinya Allah di atas, Muhammad di bawah. Jadi seakan-akan itu sejajar. Ya, seakan-akan sejajar, tidak boleh Pak itu Pak. Jadi ini salah kaprahnya nggak ada nggih. Nggih, sini nggak ada, alhamdulillah. Jadi ada Allah, ada Muhammad, itu salah kaprah. Ya itu kalau dirunut yaitu berkaitan seakan-akan Nabi Muhammad SAW sejajar dengan Allah Ta'ala. Tapi paling tidak yang benar itu Allah di atas, Muhammad SAW di bawahnya. Nggih, insya Allah begitu. Nggih, sami-sami. Untuk jadi imam sholat jenazah, apa itu harus ada izin dulu dari keluarga si mayit untuk menunjuk imamnya? Oh. Sholat di jenazah. Nggih, biasanya kalau keluarganya itu minta imami di masjid, itu biasanya ya wis uruk masjid gitu loh. Tergantung kepada takmir. Karena rata-rata ngapunten ya, memang ya ini ya kayak kemarin itu ya, kayak memandikan jenazah itu banyak yang nggak ngerti. Ya kan? Mestinya kan anak itu kan yang paling berat memandikan bapaknya, ya kan? Memandikan ibunya, ya kan gitu. Nah ini banyak yang nggak tahu ya, karena efek tadi itu fathul jari, nggak belajar ya, kemudian kayak masang kafan pokoknya wis opo jari Pak Mudin gitu kan. Nah Pak Mudin itu kadang-kadang ya dia ya berbuat kadang-kadang ya kurang benar juga gitu loh, tentang pengkafanan, tentang kemudian lo di janure gitu. Saya pernah Pak lo di gedangi itu maksudnya ini mau dibawa ke kuburan di janure di gedangin di kendine gitu. Itu Pak Mudin loh, buat apa kendi, buat apa janur gitu loh. Nggih. Seperti itu, ribut ditumpeng di panganan di panganan kene kok apa nang kuburan gitu kan. Nah itu tuh Pak Mudin Pak, maksudnya gini, nek Pak Mudin aja ndak ngerti, ndane sing bukan Pak Mudin gitu loh. Nah ini panjenengan yang belajar ini ya mudah-mudahan, dan saya berharap itu menjadi pemberi pencerahan di masyarakat gitu. Paling kalau nggak bisa ngandani banyak orang ya satu orang paling tidak. Terus pun Ustaz cara mengandaninya gitu, yang jenengan traktir dulu lah. Ditraktir kan seneng, tapi jangan ngomong dijak meneh. Baru setelah 3 kali diomongi, oh ngoten ya gitu, insya Allah begitu. Nah ini memang perlu seperti itu. Nah kalau jenengan dua ilmu di PDW ya buat apa, yang lain tetap tidak ngerti kan gitu loh. Insya Allah begitu Bapak Ibu. Matur nuwun, barakallahu fikum. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.